Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di mata pelajaran Konfusianisme. Kali ini kami akan dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Wulana Stuti, dan Teh Yunika, yang akan membawakan materi tentang peranan Konfusius dalam spiritualitas dan ajarannya bagi bangsa Cina. Bagaimana kita ketahui, Konfusius merupakan seseorang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan filsafat bangsa Cina pada abad kira-kira 5-2 sebelum Masehi. Baiklah, langsung saja ke inti pembahasan. Yang pertama yaitu Konfusius merupakan sosok yang sangat berpengaruh besar dan dihormati tidak hanya di bangsanya sendiri. Pemikiran-pemikirannya banyak dikagumi masyarakat seantero bumi dan menjadi pedoman tersendiri bagi beberapa kelompok masyarakat. Sehingga secara otomatis karena pemikirannya tersebut, Konfusius memiliki peranan yang penting di masyarakat. Konfusius adalah seorang filsuf Cina abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikirannya yang diekspresikan dalam filosofi telah mempengaruhi budaya Tiongkok hingga saat ini. Konfusius adalah sosok yang sangat penting. Beliau dianggap sebagai guru pertama. Ajarannya diungkapkan dalam frasa pendek yang terkemuka untuk berbagai interpretasi. Inti ajaran Konfusius terletak pada etika dan moral yang mengatur hubungan antara manusia sesuai dengan status masing-masing. Konfusius dan murid-muridnya mengajarkan bagaimana seharusnya menjadi seseorang manusia yang bermoral dan bagaimana penguasa harus sangat bermoral untuk dapat memerintah dan mengatur masyarakatnya, memiliki perasaan yang sensitif akan kebutuhan sosial dan ekonomi rakyatnya. Ada keterkaitan yang erat antara Konfusius dan pemerintahan dinasti Han, di mana para Konfusianis menjadi para pejabat kerajaan dan makin banyak keluarga-keluarga bangsawan yang berkuasa juga menjadi Konfusianis. Selama masa dinasti Han sampai dengan dinasti Tang, negara sangat mendukung Konghucu. Pada masa itulah, Konghucu sangat menentukan bagaimana pemerintahan itu diatur. Hal ini dapat terlaksana karena adanya kontrol dari Konghucu dengan diberlakukannya sistem ujian negara bagi para pejabat negara. Selanjutnya yaitu sekilas mengenai biografi dari Konfusius. Konfusius lahir beberapa abad sebelum ajaran Socrates tentang etika dan logika, dan setengah milenium sebelum dimulainya kalender modern kita dan kelahiran Yesus dari Nazaret. Dia mendirikan sekolah dengan tujuan eksplisit mendidik generasi berikutnya untuk kepemimpinan politik. Dia adalah pemikir besar pertama dari kelas intelektual independen dan dianggap sebagai filsuf pertama Cina yang dapat diverifikasi secara historis. Dan selanjutnya diakui sebagai guru pertama China, dan ide-idenya telah melakukan perjalanan melampaui batas-batasnya untuk mempengaruhi Jepang, Korea, Vietnam, dan sekarang peradaban Barat. Konfusius adalah versi Latin dari Kung Fu Tzu, artinya Master Kung. Dengan nama lahir aslinya adalah Kung Chiu. Ia lahir di Lu, sebuah negara bagian dari Kekaisaran Zhou. Konfusius diperkirakan lahir pada 28 September 551 sebelum Masehi di Zhou, atau sekarang dikenal dengan Provinsi Shandong modern. Daerah itu secara gagasan dikendalikan oleh raja-raja Zhou, tetapi secara efektif independen di bawah penguasa lokal Lu yang memerintah dari kota terdekat Khufu. Ayahnya adalah seorang komandan tua dari garnisun Lu setempat. Nenek moyangnya ditelusuri kembali melalui Adipati Song ke dinasti Shang yang telah mendahului Zhou. Catatan tradisional tentang kehidupan Konfusius menceritakan bahwa kakek Song He telah memigrasikan keluarga dari Song ke Lu.
Keluarganya pernah menjadi bagian dari aristokrasi Shang, tetapi sudah lama dihapus dari gelar kekayaan. Ia lahir dari kelas melek huruf yang tidak lagi memiliki ikatan dengan kepentingan penguasa atau Hinton. Rajin belajar di masa mudanya, sebagai seorang pemuda, ia memegang sejumlah posisi pemerintahan yang rendah di Lu. Kong He meninggal ketika Konfusius berusia 3 tahun, dan Konfusius dibesarkan oleh ibunya yang bernama Yan Zhengzai dalam kemiskinan. Ibunya kemudian meninggal pada usia kurang dari 40 tahun. Konfusius dididik dididik di sekolah untuk rakyat jelata, di mana ia belajar 6 seni. Konfusius lahir dalam kelas antara aristokrasi dan rakyat jelata. Dia dikatakan telah bekerja di berbagai pekerjaan pemerintah selama awal 20-an dan sebagai pemegang buku dan penjaga domba dan kuda, menggunakan hasil untuk memberikan ibunya pemakaman yang layak. Ketika ibunya meninggal, Konfusius diketahui masih berumur 23 tahun, dikatakan telah berkabung selama 3 tahun, seperti tradisi. Konfusius menganggap dirinya sebagai pemancar nilai-nilai budaya yang diwarisi dari Shang dan dinasti Zhou Barat. Konghucu ditekan selama dinasti Qin yang legalis dan otokratis, tetapi bertahan. Selama dinasti Han, pendekatan Konghucu menyingkirkan proto-Taois Huang Lao sebagai ideologi resmi, sementara para kaisar mencampurkan keduanya dengan teknik legalisme realis. Pada masa Konfusius, negara bagian Lu dipimpin oleh seorang bangsawan yang berkuasa. Di bawah adipati ada 3 keluarga bangsawan yang kepalanya menyandang gelar Viscount dan memegang posisi turun-temurun dalam birokrasi Lu. Keluarga Ji memegang posisi menteri atas Misa, yang juga Perdana Menteri. Keluarga Meng menduduki posisi menteri pekerjaan, dan keluarga Su memegang posisi menteri perang. Pada musim dingin tahun 505 sebelum Masehi, Yang Hu, pelayan keluarga Ji, memberontak dan merebut kekuasaan dari keluarga Ji. Namun, pada musim panas tahun 501 sebelum Masehi, 3 keluarga turun-temurun telah berhasil mengusir Yang Hu dari Lu. Di akhir usia 40-an, ia mengambil beberapa posisi tinggi di pemerintahan. Yang tertinggi adalah Menteri Kehakiman Lu. Pada usia 56 tahun, beliau menyadari filosofinya tidak akan dipertahankan di Lu. Ia pergi dan menghabiskan 13 tahun bepergian dari suatu negara ke negara lain, menasihati dari berbagai penguasa. Dia berharap ide-idenya akan dipraktikkan dan mengarah pada masyarakat yang lebih manusiawi. Meskipun ia dihormati sebagai orang bijak oleh para penguasa, mereka tidak cenderung mempekerjakannya atau memberlakukan ide-idenya. Tidak dapat memiliki dampak politik yang nyata. Dia kembali ke Lu di akhir usia 60-an. Dia mengabdikan sisa hidupnya untuk mengajar dan menyelesaikan tugas seumur hidupnya mengedit teks-teks klasik yang melestarikan tradisi budaya kuno Tiongkok. Ini adalah kumpulan puisi, musik, dokumen sejarah, dan catatan sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa di Istana Lu, bersama dengan komentar ekstensif pada teks penting China, The Book of Change. Kompilasi ini memberikan kosakata budaya bersama untuk murid-muridnya dan menjadi kurikulum standar untuk sastrawan Cina di abad-abad berikutnya. Itu dia sekilas materi mengenai pendahuluan yang akan mengantarkan kita mengenal gimana sih Konghucu itu orangnya seperti apa, terus bagaimana perjalanan Konghucu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yakni mengenai kondisi bangsa China di masa baik itu sebelum Konghucu terkenal dan masa kejayaannya beliau. Langsung saja untuk materi kedua kepada Teh Yunika saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator
Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan tentang kondisi bangsa Cina. Cina merupakan sebuah bangsa yang besar dan telah terbentuk sejak lama. Sejarah mencatat bangsa Cina merupakan sebuah bangsa yang dikenal dengan etos kerja yang tinggi, dan karena itulah mereka dalam hidupnya menyebar ke seluruh negeri yang ada di bumi. Hampir di setiap penjuru negeri pasti terdapat orang-orang Cina yang berdiam tinggal di sana. Keberadaan mereka pun mudah dikenali dengan atributnya yang khas. Dalam sejarahnya, bangsa Cina sendiri pernah memiliki riwayat sistem pemerintahannya bercor dinasti. Salah satunya itu dinasti Zhou. Dinasti ini ada menggantikan dinasti sebelumnya dan berakhir sekitar abad 2 sebelum Masehi. Dinasti ini berdiri menggantikan dinasti sebelumnya yang sudah rusak karena banyak terjadi pelanggaran moral, marak perjudian, dan mabuk-mabukan. Dinasti Zhou sendiri terkenal karena melahirkan sesuatu yang baru bagi dunia, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang bisa dikatakan fenomenal. Pemikiran-pemikiran yang terlahir tersebut bahkan lebih eksis dan dikenal hingga hari ini. Dinasti Zhou selama menjalankan tampuk kekuasaannya tidak terlepas dari dinamika dan gejolak selama masa pemerintahan dinasti. Disebutkan juga terdapat banyak pergolakan politik yang mewarnai, seperti adanya perebutan kekuasaan antar dinasti di wilayah yang kecil. Dan perebutan tersebut menggunakan cara-cara yang kotor seperti saling menghasut dan menjatuhkan pihak yang dianggap lawan untuk kemudian mendeklarasikan diri sebagai kepemimpinan yang baru. Peperangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadi pemandangan yang lumrah disaksikan dalam kehidupan sehari-hari yang imbasnya adanya perebutan kekuasaan tersebut. Selain dinasti Zhou, masih terdapat pemerintahan wilayah kecil yang berada di bawah kekuasaan dinasti ini. Mereka berlomba-lomba saling merebut kekuasaan. Alhasil ketika kekuasaan dinasti Zhou ini mulai melemah, berdirilah sebuah dinasti baru atau pemerintahan baru yang merasa dirinya lebih mampu memimpin. Perlu diketahui, dalam keyakinan bangsa Cina meyakini jika kekuasaan merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Kekuasaan tersebut diberikan sebab dirasa mampu menjalankan peran tersebut dengan baik, karena peperangan tidak bisa dihindarkan. Alhasil, hal tersebut berimplikasi kepada tatanan kehidupan secara keseluruhan. Dengan terjadinya banyak peperangan secara otomatis membuat tatanan sosial kacau dan memburuk. Kualitas kehidupan pun sangat rendah disebabkan keadaan yang mengerikan tersebut. Dengan keadaan politik yang kacau, hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dinasti sebelumnya berjalan dengan baik dan diharapkan terus membawa kebaikan dan perbaikan sosial bagi kehidupan masyarakat. Namun nyatanya malah menyengsarakan. Manusia benar-benar dalam keadaan kacau dan seakan kehilangan arah dan pegangan. Kerusakan-kerusakan yang banyak terjadi ini lantaran kondisi moral dari manusia sudah rusak. Rusaknya moral berbanding lurus dengan kerusakan-kerusakan tatanan sosial. Tidak dipungkiri, di masa itu moral dan etika merupakan sesuatu yang langka. Dan bukan tidak mungkin moral dianggap sesuatu yang asing dan aneh lantaran peranata sosial yang ada bertentangan dengan moral. Selain karena disebabkan peperangan yang mampu meluluh lantahkan dan memorak-porandakan kehidupan masyarakat yang mana perang tersebut menelan banyak korban jiwa. Kesengsaraan masyarakat juga disebabkan adanya penarikan pajak yang tinggi dari pemerintah. Pemerintah pada waktu itu benar-benar kehilangan nurani dan memandang rakyat sebagai sesuatu yang bisa diperlakukan dengan semena-mena sesuai keinginan mereka. Lebih tepatnya pemujaan terhadap leluhurlah yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan baru bagi rakyatnya. Para penguasa berlomba-lomba memamerkan pemujaan mereka, ingin memberikan yang terbaik. Kemudian setiap pejabat sangat memeras masyarakat dengan menetapkan standar pajak yang tinggi. Di samping itu juga, para pemangku kebijakan dan pemerintahan saat itu berlomba-lomba melakukan penyelewengan, penyimpangan, dan tindak korupsi. Kekacauan demi kekacauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuat kualitas kehidupan sangat rendah, dan keadaan tersebut sangatlah tidak diinginkan, dibenci oleh masyarakat.
Peperangan merupakan sebuah kejahatan yang menghambat tercapainya kehidupan manusia yang makmur dan sejahtera. Tetapi cita-cita dan keinginan kehidupan yang makmur dan sejahtera tersebut rasanya sulit tercipta jika melihat keadaan saat itu yang serba sulit dan riskan, penuh risiko. Nah, adapun yang materi kedua yaitu tentang spiritualitas Cina. Terdapat sejumlah ahli yang mendefinisikan arti spiritualitas. Menurut Elkins, menyebutkan bahwa spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas kehidupan. Dalam definisinya, spiritualitas adalah suatu cara untuk menjadi dan mengalami yang muncul karena adanya kesadaran mengenai dimensi transenden dan dicirikan oleh nilai-nilai tertentu yang tampak baik dalam dirinya sendiri, yang lain, orang lain, alam, kehidupan, dan apapun yang dianggap sebagai yang hakiki. Adapun menurut Canda dan Furman, yang menyatakan bahwa spiritualitas adalah sebagai proses pencarian makna, tujuan, moralitas, kesejahteraan dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan realitas yang hakiki. Dengan demikian, orang mungkin saja mengekspresikan spiritualitasnya dalam setting religius ataupun non-religius. Maslow menyatakan bahwa sejatinya spiritualitas adalah sifat alamiah manusia, bahkan meskipun mereka mengaku tidak beragama atau tidak mengikuti jenis agama tertentu. Kekacauan di ranah politik nyatanya berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Perebutan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan, dan kebijakan yang represif terhadap masyarakat sangatlah menyengsarakan. Pemerintah yang sejatinya berperan sebagai pengayom dan menjamin kehidupan masyarakat justru membuat masyarakat sengsara dan tersiksa. Peperangan yang terjadi menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Bukan hanya dampak materi berupa kerusakan-kerusakan fasilitas publik, tetapi perang juga banyak menelan korban jiwa. Banyak korban jiwa yang berguguran tanpa dosa. Gaya hidup para pemangku kebijakan yang tinggi juga berimbas pada kebijakan yang menekan masyarakat karena menetapkan standar pajak yang tinggi. Kehidupan yang sulit kemudian semakin diperparah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal guna kepentingan tertentu. Kemiskinan kian menyelimuti bumi Cina kala itu. Melihat kondisi tersebut, banyak pihak yang geram dan membuat mereka tak tinggal diam. Pihak-pihak yang memiliki kesadaran ini contohnya adalah orang-orang akademisi dan terpelajar atau orang-orang intelektual. Keadaan tersebut menggugah mereka hingga terbersit pemikiran adanya perbaikan sosial. Perbaikan tersebut dirasa perlu untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan yang ada supaya tidak bertambah semakin parah. Konfusius ialah salah satu orang yang menyadari hal ini dan ia bertekad untuk memperbaiki keadaan yang ada. Konfusius meyakini kerusakan-kerusakan yang ada tersebut terjadi lantaran sudah banyaknya kerusakan-kerusakan yang ada dalam diri manusia, khususnya pejabat. Moral manusia sudah hilang dan ini berakibat pada rusaknya perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Konfusius memulai perbaikan tersebut dari sisi moral dan etika. Etika tersebut tidak hanya terbatas pada relasi ataupun hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan terhadap alam dan Sang Maha Pencipta. Kemudian, Konfusius meyakini jika pemerintahan bersikap baik, maka rakyat pun akan melakukan perbuatan yang sama. Sebab pemerintahan merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan karena kemampuan mereka dalam memimpin. Tetapi lebih jauh etika atau moral yang baik juga tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Semua manusia haruslah memiliki moral yang baik, sehingga tercipta kestabilan secara komunal. Adanya kerusakan tersebut diyakini sebagai sesuatu yang dianggap kemurkaan Tuhan karena perilaku para pemangku kebijakan yang lalai. Pemerintahan tersebut tidak direstui oleh Tuhan. Dengan kembali kepada Tuhan, sekiranya akan mendatangkan kesadaran kepada manusia. Nah, adapun materi untuk yang selanjutnya tentang ajaran Konfusius akan saya paparkan sebagian. Warisan besar Konfusius
adalah perannya sebagai guru profesional pertama di Cina yang menemukan gagasan tentang pendidikan moral yang luas dan menetapkan teks-teks yang menyusun konten penting dari pendidikan itu. Dia percaya bahwa semua orang perlu memiliki bentuk pendidikan dasar jika ingin menjadi masyarakat yang sehat dan bermoral. Tidak peduli betapa rendahnya asal-usul mereka, setiap orang yang mencari pendidikan harus diberikan itu sebagai hasil dari rasa hormat terhadap yang berpikir mulia. Konfusianisme mendirikan penghormatan dalam budaya Cina untuk belajar yang dinyatakan oleh Hinton, mungkin lebih dalam daripada budaya lain. Berkat kemajuan pendidikannya, ia telah mendominasi kehidupan intelektual Cina selama hampir 25 abad. Doktrinnya diterima sebagai ajaran negara, karya-karyanya dianggap sebagai buku kanonik untuk dipelajari oleh siswa di semua sekolah. Lebih penting lagi, kebajikan utamanya diwujudkan sebagai norma dan esensi masyarakat Tiongkok. Doktrin Konghucu secara umum terdapat ajaran yang syarat dengan ajaran moral budi pekerti. Dari hubungan paling terkecil lingkup keluarga misalnya, khususnya mengajarkan keluhuran budi pekerti. Landasan pokoknya yakni kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pun dapat berjalan teratur dan dinamis didasarkan pada akhlak dan moral di lingkungan keluarga. Meningkatnya perilaku di tengah masyarakat, meningkatnya lagi dalam satu daerah, kemudian wilayah hingga ini terciptalah akhlak yang mulia bagi seluruh komponen bangsa. Ajaran moral untuk bersikap jujur ditanamkan sejak kecil seperti menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Masa kecil merupakan masa penanaman pondasi yang paling utama agar kelak ketika menginjak dewasa memiliki moral yang baik, tidak mudah dikikis oleh perilaku yang merusak akhlak. Adapun nilai-nilai ajaran agama Konghucu yang teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan yang dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Interpretasi dan reinterpretasi agar nilai-nilai agama di dalam teks suci sebagaimana ditemukan dalam kitab suci bisa dihadirkan ke dalam kehidupan masyarakat terkini. Aktualisasi ajarannya agama melalui pengamalan kitab suci Sisu yang merupakan sebuah proses mewujudkan nilai-nilai agama untuk menerangi kehidupan masyarakat. Dalam agama Konghucu, keterkaitan manusia dalam kehidupan di dunia dikenal dengan hubungan manusia dengan alam atau Didao, hubungan manusia dengan manusia Rendao, dan hubungan manusia dengan Tuhan Tiandao. Adapun hubungan manusia dengan alam dan bumi adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tubuh manusia berasal dari unsur-unsur kimiawi yang berasal dari bumi. Dengan perkataan lain, tubuh manusia berasal dari bumi dan mendapatkan dari bumi. Sedangkan manusia diperoleh dari Tuhan. Manusia mempunyai roh dan raga. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian alam sumber kehidupannya tidak habis. Sebagaimana dalam kepercayaan orang Tionghoa purba, bumi dijaga oleh malaikat bumi yang disebut Fu De Zeng Sen, yaitu dewa pemberi rezeki dan penjaga perilaku kebajikan manusia. Pemujaan terhadap malaikat bumi ini tetap dilestarikan oleh agama Konghucu. Nah, untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Yunika yang telah memaparkan pembahasan materi mengenai bagaimana sih kondisi masyarakat Cina waktu itu dan juga sedikit membahas hal-hal yang lain yang dimiliki oleh Konfusius. Karena berhubung waktunya menyisakan kurang lebih 9 menit lagi, untuk materi terakhir mungkin singkat saja akan saya sampaikan.
Pembahasan terakhir yaitu mengenai ajaran-ajaran atau doktrin dari Konfusius gitu. Salah satu ajaran Nabi yang diikuti oleh murid-muridnya adalah Siwu, yang dalam bahasa Indonesia berarti 4 pantangan adalah aturan yang harus dijalani oleh umat Konghucu, di mana aturan tersebut merupakan rambu-rambu atau batasan-batasan yang harus dijadikan acuan untuk melaksanakan atau menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Li merupakan susila, maaf, aturan, tata krama, adat istiadat. Setiap manusia haruslah menjalankan hal tersebut agar hidupnya dapat teratur dan tentram. Pantangan ini terdiri dari 4, yaitu 1. Yang susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dikacaukan. Ajaran pokok dari Konfusianisme atau ajaran pokok dari Konfusius atau dengan nama lain Konfusu, terdapat 5 sifat mulia yang memiliki arti ilmu kebijakan, yaitu 5 tersebut. Yang pertama ada Ren, yaitu cinta kasih yang universal dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan juga orang lain. Yi, yaitu kebenaran atau pribadi luhur. Yang ketiga ada Li, yaitu kesusilaan, sopan santun, rasa susila, dan budi pekerti. Yang keempat ada Si, yaitu kebijaksanaan, pengabdian, dan kearifan. Dan yang terakhir ada Sin, yaitu berupa kejujuran, kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya orang lain, serta dapat memegang janji dan menepati janji. Mungkin langsung aja ke kesimpulannya karena berhubung waktu sudah tidak sangat memungkinkan. Kesimpulannya adalah Konfusius bukan hanya bagian integral dari peradaban Tiongkok. Ia memainkan peran utama dalam sejarah peradaban China. Dia muncul sebagai panutan bagi banyak orang, terutama bagi bangsa Cina. Selama lebih dari 2000 tahun, filsafat Konfusius telah terkait erat dengan sistem kekaisaran Cina sebagai alat ideologis bagi para penguasa. Ia telah memainkan peranan utama dalam menyatukan Cina dan telah menjadi kekuatan dalam membentuk mentalitas dan temperamen orang-orang Cina. Filsafat Konfusius adalah sumber nilai, kebijaksanaan, dan aturan yang tidak ada habisnya untuk perilaku yang baik. Konfusius memiliki peranan penting dalam peradaban Cina yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan, sosial, politik, kemanusiaan, etika, dan juga moral. Dengan demikian, peranan Konfusius bagi peradaban Cina merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan, sehingga ajaran Konghucu dan Konfusius ini sudah menjadi identitas bagi bangsa China. Adapun ajaran Konghucu didominasi aturan-aturan moral atau etika, baik itu etika terhadap sesama manusia, orang tua, keluarga, teman, hingga guru. Selain daripada itu, juga ajaran Konghucu ini mencakup setiap aspek kehidupan seperti pemerintahan, sosial, ekonomi yang menyokong perkembangan peradaban bangsa China. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.